Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan 3 di kuliah pengantar ilmu grafika bersama saya, Ibu Antina Latif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang komunikasi grafika. Outline dari kuliah komunikasi grafika ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu komunikasi grafika. Sebelumnya juga kita akan bahas tentang konsep komunikasi secara umum. Setelah itu kita akan ambil beberapa contoh atau kasus yang berkaitan dengan komunikasi grafika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita kemarin pertemuan pertama sudah membahas tentang sejarah cetak maupun tren cetak. Nah, di dalam sejarah cetak itu, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada sebuah penemuan yang sangat luar biasa yang terjadi pada tahun 1450 di Jerman. Seorang pengrajin emas bernama Johannes Gutenberg ini menemukan sebuah teknik cetak yang sangat berguna sekali sampai saat ini. Ya, jadi komunikasi grafika itu dimulai setelah teknik grafika ditemukan dan dikembangkan oleh Gutenberg ini. Nah, Gutenberg ini memproduksi sebuah alat produksi cetak massal yang pertama yang terinspirasi oleh mesin pemeras anggur. Disebutkan bahwa penemuan Gutenberg ini telah menimbulkan perubahan yang besar di Eropa dalam kurun waktu 50 tahun. Jutaan judul buku diterbitkan di Eropa karena kita ketahui dulu di zaman Eropa itu pernah mengalami masa atau era gelap gulita di sana, di mana belum ada komunikasi yang sampai saat ini. Jadi informasi selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun itu sangat terhenti. Sehingga di Eropa tersebut seperti tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan karena memang tidak ada informasi, tidak ada pertukaran informasi. Ketahui bahwa berkat dari Johannes Gutenberg ini, andil penemuan teknik grafika Gutenberg terhadap percepatan penemuan sains dan teknologi. Kita bisa melihat di sini dari tahun penemuan abjad Latin 100 before Christmas, kemudian sampai ke abad penemuan dari Gutenberg ini, itu terjadi 1550 tahun rentangnya. Coba bayangkan, selama 1550 tahun, orang-orang di bumi gitu bisa melakukan komunikasi. Jadi, zaman dahulu kan komunikasinya itu sangat terbatas sekali ya. Mereka komunikasinya menggunakan pesan-pesannya menggunakan simbol, kemudian menggunakan lambang dan lain sebagainya. Bahkan untuk membaca buku pun itu sangat sulit sekali. Jadi dibutuhkan bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Kemudian setelah 1550 tahun, terciptalah sebuah penemuan yang luar biasa oleh Gutenberg, sehingga di zaman yang saat ini kita bisa menerima informasi yang sangat banyak yang tersebar, bahkan sasarannya pun oleh siapapun gitu ya, tidak terbatas. Setelah Gutenberg menemukan alat cetak yang bisa memproduksi massal sebuah buku atau sebuah informasi, kemudian 250 tahun selanjutnya, maka terjadilah revolusi industri. Dalam sejarah ini kita bisa mengetahui bahwa Marshall McLuhan, seorang ahli komunikasi, berkata bahwa penemuan Gutenberg ini merupakan penemuan terbesar kedua dalam sejarah komunikasi manusia. Kenapa demikian? Ya, kenapa? Kita akan lanjutkan di slide selanjutnya.
yang sudah kita jelaskan dan kita pahami bersama bahwa dengan adanya penemuan mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg ini, maka seluruh umat di dunia ini, di bumi ini, bisa menerima informasi, bisa berkomunikasi dengan sangat cepat dan mudah. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Johannes Gutenberg ini disebut dengan penemuan yang sangat luar biasa, bisa jadi menjadi sebuah keajaiban dunia seperti itu ya. Karena memang di zaman dahulu itu untuk bisa membaca buku, untuk bisa berkomunikasi, bisa menyebarkan ilmu, itu belum terjadi tanpa adanya sebuah mesin cetak. Mungkin bisa saja terjadi, tetapi itu sangat lamban. Tetapi ketika sebuah informasi itu bisa dicetak dengan cepat, maka perubahan keilmuan itu sangat drastis. Perubahan informasi itu bisa diterima dengan sangat cepat. Itu merupakan salah satu alasan kenapa disebut dengan penemuan yang luar biasa, penemuan yang bisa orang bilang habis gelap terbitlah terang. Ya, jadi dengan adanya mesin cetak ini yang semula bangsa Eropa mengalami era yang sangat gelap, kemudian adanya buku, adanya pengetahuan yang bisa membuka wawasan, kemudian mereka tercerahkan dengan ilmu-ilmu tersebut sehingga bisa menjadi masyarakat yang sangat intelek sampai saat ini. Kita membahas tentang komunikasi grafika, kita akan mereview kembali tentang konsep komunikasi. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang belajar tentang apa itu komunikasi. Kenapa ya? Karena memang sejatinya kita sudah mengalami, sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih komunikasi? Komunikasi kita kepada sesama teman, komunikasi kita kepada orang tua, maupun komunikasi kepada senior atau junior kita. Tapi di sini kita akan mengungkap secara teori. Sebenarnya bagaimana sih konsep komunikasi ini? Definisi komunikasi tentunya secara keilmuan sangat banyak, tetapi yang paling mudah untuk kita pahami bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator. Komunikator ini sebenarnya tidak hanya satu orang, bisa juga dalam konteks organisasi gitu ya, kepada komunikan. Komunikannya juga bisa masyarakat, bisa perorangan, bisa organisasi. Melalui apa? Melalui sebuah media yang menimbulkan efek tertentu. Media, nanti kita akan bahas media di sini khususnya untuk komunikasi grafika itu media yang seperti apa. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua, yang menimbulkan efek tertentu. Efek tertentunya itu efek seperti apa? Yaitu yang mengalami perubahan, baik perubahan terhadap pengetahuan, sikap, bahkan kepada perilaku. Jadi, sebenarnya komunikasi itu tujuannya itu. Jadi ketika komunikasi disebut efektif ketika kita mampu memberikan efek tertentu kepada seseorang. Misalnya nih, ketika saya memberikan kuliah ini, kemudian saya memberikan tugas. Tolong kerjakan tugas 1, 2, dan 3. Kemudian teman-teman menerima komunikasi, menerima pesan tersebut, menerima isi pesan, memahaminya. Kemudian teman-teman mengalami perubahan pengetahuan, kemudian mengalami perubahan sikap, dan bahkan perilaku. Contoh perilakunya adalah teman-teman mengerjakan tugas itu. Nah, itu berarti komunikasinya disebut efektif. Kita ketahui juga bahwa tipe komunikasi itu ada dua ya. Teman-teman sudah familiar dengan istilah verbal communication. Apa itu verbal communication? Definisinya bahwa verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan manusia untuk menyampaikan pesan dengan lisan. Ini kata kuncinya, lisan. Komunikasi verbal pada struktur bahasa yang digunakan dan tekanan katanya. Jadi, yang menandakan bahwa komunikasi verbal itu adalah
key pointnya adalah pada lisan. Dia menggunakan bahasa dan tekanan katanya. Lalu fungsi bahasa apa sih? Yaitu mempelajari tentang dunia di sekeliling kita, membina hubungan baik di antara sesama manusia, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Adalah tipe yang kedua yang akan kita bahas adalah komunikasi nonverbal. Mungkin teman-teman juga sudah mengerti apa itu komunikasi nonverbal, yaitu suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh manusia. Wujudnya banyak, bisa berupa huruf, bisa teks, bisa gambar, bisa simbol, bisa lambang, atau gerakan. Intinya itu adalah selain menggunakan lisan. Lalu saya bertanya, komunikasi grafika ini menurut tipenya, sesuai teori, itu termasuk komunikasi verbalkah atau nonverbal? Ya, komunikasi grafika itu salah satunya adalah termasuk komunikasi nonverbal atau disebut juga dengan komunikasi visual karena bentuknya itu disampaikan dalam wujud huruf, teks, gambar, simbol, lambang, atau gerakan. Nah, menurut teori dan riset menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan itu 7% dari bahasa verbal, kemudian 38% dari vokal suara, dan 55% adalah ekspresi muka. Ya, di sini fungsi dari komunikasi nonverbal itu apa? Yaitu meyakinkan apa yang diucapkan, repetition gitu ya. Jadi dia ketika kita berbicara gitu kan itu kan lisan, tapi ketika kita mengekspresikan wajah kita itu juga bisa menjadi komunikasi nonverbal. Nah, itu tuh dengan kita mengekspresikan wajah kita itu bisa menjadi repetition, meyakinkan apa yang kita ucapkan gitu ya. Kalau kita kondisinya sedang bahagia gitu ya, mengucapkan kata-kata yang baik kepada teman kita, kemudian kita juga sambil senyum, itu semakin menguatkan, oh kita tuh emang lagi bahagia, misalnya gitu ya. Yang kedua, fungsi dari komunikasi nonverbal adalah memperteguh, menekankan, melengkapi perilaku verbal, kemudian menggantikan perilaku verbal. Yang terakhir adalah menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi mungkin banyak ya di antara kita pengen mengungkapkan sesuatu gitu ya, tapi kita nggak bisa diucapin dengan kata-kata. Maka yang paling menggambarkan adalah dengan menggunakan teks, huruf, gambar, simbol, lambang, atau gerakan. Apa sih unsur-unsur dari komunikasi? Mari kita identifikasi. Ternyata teman-teman, ketika teman-teman melakukan komunikasi, sebenarnya teman-teman itu melakukan unsur-unsur komunikasi. Nah, menurut konsep SPMP, menurut David Kiberlow, mengungkapkan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari unsur komunikasi. Bisa dari sumber, bisa dari pesan, media, penerima, efek, sampai ke umpan balik. Nanti kita akan bahas gitu ya. Sumber ini siapa? Kemudian pesan itu seperti apa, media yang digunakan apa, penerima itu kriterianya seperti apa, efeknya seperti apa, dan umpan baliknya seperti apa. Ini source atau sumber. Ya, saya bacakan bahwa dari sumber ini yaitu orang yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, sumber ini bisa terdiri dari satu orang, tetapi juga bisa kelompok bahkan organisasi atau lembaga. Nah, kalau dalam bahasa lainnya gitu ya, source atau sumber informasi ini disebut juga dengan istilah komunikator atau sender atau source atau encoder atau sumber informasi. Nah, ketika teman-teman di dunia penerbitan gitu ya, atau buku lah, sumber informasinya siapa? Sumber informasi dari buku itu adalah pengarangnya atau penerbitnya. Nah, itu adalah sumber. Itu kalau kita ambil dari konteks penerbitan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah message. Apa itu message? Itu sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Pesan harus mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Nah, istilah pesan ini juga bisa menggunakan kata message atau content atau information.
Nah, inilah ya. Jadi yang paling penting adalah setelah ada sumber informasi, maka harus ada wujud pesannya. Pesannya apa sih yang ingin disampaikan gitu ya. Jangan sampai pesan ini tidak tersampaikan. Nah, maka jika salah satu komponen dari unsur komunikasi tidak tercapai, maka bisa menghasilkan komunikasi yang tidak efektif. Nah, ini kriteria dari komunikator atau orang yang memberikan informasi itu harus mengerti gitu ya tentang dirinya, wajib mengenal diri. Saya itu siapa sih? Nanti sasarannya siapa sih? Ketika saya orangnya seperti ini dan bertemu dengan orang seperti itu, maka harus seperti apa gitu ya. Kemudian juga harus memiliki kepercayaan atau kredibilitas gitu ya, diperoleh dengan etos, patos, dan logos. Kemudian juga komunikator itu sebaiknya memiliki daya tarik gitu ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu gitu ya, orang lain tuh memiliki daya tarik gitu. Entah dari bahasa, agama, hobi. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita memiliki misalnya ada sebuah webinar gitu ya, Zoom gitu. Kemudian si komunikatornya ini ternyata memiliki hobi yang sama dengan teman-teman. Otomatis teman-teman ketika hobinya sama, wah, sama nih hobinya, ya udah kita tertarik nih ikut Zoom-nya gitu kan. Yang terakhir adalah kalau bisa komunikator itu harus memiliki kekuatan, kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika teman-teman nih menjadi seorang penulis gitu ya, itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu ya ketika menjadi seorang komunikator. Pesan. Pesan ini berkaitan dengan kode verbal dan nonverbal. Jadi, pesan ini bisa bentuknya itu bisa disampaikan dengan lisan, maupun bisa dalam bentuk tulisan gitu ya. Ketiga adalah channel, salurannya gitu. Apa sih channel? Yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Kemudian, yang selanjutnya adalah receiver atau penerima. Sering disebut juga dengan sasaran atau tujuan. Destination, communicate, penyanyi balik atau decoder, atau halayak atau audience, pendengar, listener, dan penafsir interpreter. Intinya adalah orang yang menerima pesan dari si sumber itu. Nah, penerima ini adalah elemen penting dalam proses komunikasi. Kenapa? Ya, karena dialah yang akan menerima sasaran dari komunikasi. Kemudian ada efek. Ya, ketika efek ini berarti sudah ada perbedaan gitu ya antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Jadi intinya tuh ada perubahan gitu ya, baik dari segi pengetahuan, dari segi sikap, dan dari segi perilaku. Itulah efek. Ya, ini menurut Devlor bahwa ada 3 dampak efek komunikasi ya. Dari segi kognitif, tadi pengetahuan, kemudian perspektif sikap, dan psikomotorik adalah perilaku. Nah, kemudian ada umpan balik. Nah, umpan balik ini juga bagian dari efek atau pengaruh. Nah, sebenarnya pengaruh ini juga bisa karena unsur lain ya, seperti media dan pesan. Contohnya, apabila ada perubahan surat sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengalami gangguan sebelum sampai pada penerima. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan juga bisa mempengaruhi jalannya sebuah komunikasi. Lingkungan ini ada 4 faktor ya, ada fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang unsur komunikasi tadi ya, ternyata juga ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi gitu. Apakah komunikasi itu bisa berjalan baik atau tidak. Nah, masing-masing unsur itu juga ada faktor-faktornya. Misalnya nih, faktor penerima. Misalnya pertama adalah keterampilan komunikasi. Ketika dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik, misalnya bahasanya terbata-bata, atau apalah gitu ya, pasti orang yang menerima pesan pun akan mengalami gangguan, akan mengalami keterbatasan. Sebenarnya apa sih yang disampaikan gitu ya. Kemudian
Dan banyak hal lah ya, teman-teman bisa membaca sendiri, saya kira. Ya, ini bisa baca juga. Daftar pustaka yang Ibu gunakan untuk konsep komunikasi. Jika teman-teman masih tertarik dengan konsep komunikasi, bisa membaca lebih lanjut di buku-buku ini. Tentunya banyak hal yang teman-teman gali, apalagi teman-teman adalah calon editor, calon seorang penulis gitu ya, harus banyak membaca buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu komunikasi grafika. Setelah tadi kita membahas secara konsep umum ya, apa itu komunikasi. Kemudian kita akan mengetahui apa sih sebenarnya komunikasi grafika. Nah ini. Jadi begini teman-teman, ketika misalnya saya meminta teman-teman untuk membaca buku tentang Api Tauhid misalnya. Nah, ketika teman-teman membaca buku Api Tauhid tersebut, sebenarnya teman-teman itu sedang berkomunikasi dengan pengarang atau penulisnya, misalnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi grafika secara aplikatif ya. Kemudian secara teoritis gitu ya, apa sih komunikasi? Tadi kita sudah membahas panjang lebar gitu ya tentang komunikasi. Bisa dirangkumkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian amanah atau pesan dari sumber ke khalayak ramai dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ya, komunikasi secara umum konsepnya sama dengan teori yang sudah kita bahas tadi. Kemudian apa itu grafika? Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya. Ya, wajib ingat bahwa grafika adalah segala cara pengungkapan baik pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan lain-lain dengan huruf, tanda atau gambar yang diperbanyak dengan mencetak guna disampaikan kepada khalayak umum. Nah, itulah pengertian dari komunikasi dan grafika. Kan ya, teman-teman. Jadi sebenarnya komunikasi grafika itu apa sih sebenarnya gitu ya. Misalnya saya ingin bertanya dulu nih, misalnya teman-teman akan menerbitkan sebuah buku panduan misalnya ya. Bagaimana sih cara menyusun buku panduan tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan atau gambar hingga menjadi suatu naskah. Kemudian naskah ini akan diserahkan ke unit tertentu gitu ya untuk dicetak, kemudian menjadi buku. Jadi komunikasi grafika itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan berupa hasil dari pikiran, hasil dari gagasan, hasil dari perasaan, hasil dari pengalaman, dan lain-lain. Dalam bentuk huruf, tanda, atau gambar, kemudian dicetak dan disampaikan kepada khalayak. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi grafik. Kita bisa melihat dari slide ini bahwa arti lain dari komunikasi grafika itu adalah sebagai penyampaian pesan gitu ya, dari sumber pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan sarana grafika. Sarana grafikanya apa? Ya, bisa buku, bisa majalah, bisa koran, atau hal-hal lain yang bisa dicetak gitu ya. Jadi penerbitan buku itu gitu ya bisa menjadi salah satu sarana grafika gitu untuk bisa menyambungkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Tuh ya. Kemudian kenapa sih gitu ya pentingnya komunikasi grafika dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ternyata memang komunikasi grafika ini merupakan urat nadi kita di masyarakat gitu ya. Kenapa ya? Karena setiap saat gitu ya kita berbuat sesuatu, bertindak, bereaksi itu dipengaruhi oleh tindakan dan reaksi yang lain yang bisa disampaikan dengan dalam kata-kata yang sudah tercetak. Bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang politik, dan bisa budaya. Nah, kalau kita bahas tentang situasi ekonomi dan politik suatu negara, maka kita
harus menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu ya, yang nantinya akan diterbitkan di koran dan majalah, lalu disebarluaskan kepada masyarakat. Begitu juga dengan bidang kebudayaan gitu ya. Untuk mempromosikan daerah-daerah harus menggunakan media cetak gitu ya, agar lebih efisien salah satunya. Selain itu, kita juga sering menerima informasi dalam bentuk cetakan. Kita menambah ilmu pengetahuan juga dengan membaca buku, majalah profesi, atau terbitan lainnya yang tercetak. Nah, dari apa yang dipaparkan tadi, jadi betapa pentingnya gitu ya, barang cetakan dalam menunjang kegiatan sehari-hari dan bisa memperlancar komunikasi melalui media cetak. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi atau bagaimana sih terjadinya suatu komunikasi. Tadi di slide awal-awal kita sudah membahas satu persatu gitu ya, apa itu sumber atau itu pesan, media itu seperti apa. Tapi di slide ini kita akan coba memberikan ilustrasi yang lebih mudah lagi untuk dipahami. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber. Jadi teman-teman, dari unsur-unsur komunikasi yang dijelaskan sebelumnya gitu ya, jika salah satu unsurnya tidak ada atau mengalami gangguan atau apapun itu, maka bisa jadi proses komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang akan dicapai tidak akan tercapai gitu ya, atau bisa dikatakan komunikasinya tidak efektif. Nah, lalu kita akan bahas yang pertama adalah sumber gitu ya. Nah, sumber ini adalah orang atau organisasi yang menyampaikan pesan berupa informasi yang oleh penerima informasi ini adalah perorangan atau organisasi dianggap sebagai pengirim informasi. Nah, kalau kita ambil kasus gitu ya, misalnya ini, misalnya ada sebuah pamflet atau iklan gitu ya, yang mempromosikan sebuah buku gitu. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, yang memberikan informasi, misalnya yang membuat buku ini adalah industri penerbitan gitu ya. Misalnya penerbitnya adalah Nusantara. Nah, PT Nusantara ini bisa dikatakan sebagai sumber gitu ya. Sumber yang intinya adalah dia sebagai sebuah organisasi yang menyampaikan pesan kepada halayak gitu ya, kepada penerima informasi untuk memberikan info bahwa ini kita memproduksi sebuah buku, menjual sebuah buku dengan spek demikian, dengan keunggulan demikian. Nah, itu disebut dengan sumber informasi, informannya gitu ya. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Kan ya untuk isi atau pesan ini bahwa isi pesan adalah gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh sumber kepada penerima. Gagasan tersebut ya bisa berupa gambar dan kata-kata. Nah, di sini saya sajikan berupa ada sebuah gambar gitu ya dan kata-kata. Nah, gagasan itu dapat diterima oleh si penerima bila penerima itu dapat menafsirkan secara benar arti gambar dan kata-katanya. Agar isi pesan dapat diterima dengan baik, maka cara penyajian isi pesannya juga harus tepat. Nah, dalam hal-hal teknik penyajian pesan yang berbentuk gambar gitu ya, itu harus benar-benar dikuasai. Teknik penyajian yang benar itu menjadi tanggung jawab unit tertentu gitu ya. Dalam komunikasi tatap muka, maka ketika kita berbicara pun cenderung menilai sumber dari cara berbicaranya, persiapan topik yang dibicarakan, kemudian gaya berbicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Nah, karena apa? Karena komunikasi grafika itu kan menggunakan media cetak, maka pesan disampaikannya itu melalui barang cetakan. Nah, biasanya pesan yang disampaikan dalam komunikasi grafika itu harus benar-benar dikerjakan oleh orang yang memahami dan menguasai bidangnya. Isyarat harus tercetak itu harus dapat membangkitkan perasaan yang luas melalui indera lain yang bukan indera penglihatan.
Misalnya nih dalam iklan energen atau iklan minuman sehat gitu ya. Benar-benar gitu menunjukkan bentuknya, warnanya itu yang seutuh-utuhnya gitu ya. Karena kalau iklan itu dibaca, jadi intinya adalah gambar itu harus merangsang pembacanya, seolah-olah pembaca itu merasakan segarnya meminum sebuah jus gitu ya, segarnya atau kenyangnya gitu ketika memakan atau meminum sebuah makanan atau minuman tersebut ketika kita melihat iklan gambar tersebut. Sehingga bisa menimbulkan minat gitu ya ketika melihatnya, pengen beli nih gitu ya. Unsur atau terjadinya sebuah komunikasi grafika itu yang ketiga adalah saluran. Apa itu saluran? Saluran itu dianggap sebagai sarana cetak yang berfungsi sebagai pembawa pesan. Istilah yang lebih umum untuk sarana cetak guna menyampaikan informasi ialah media cetak. Jadi ini sudah eh, bukan kasus, sebuah istilah gitu ya. Kalau untuk komunikasi grafika, maka salurannya adalah media cetak. Media cetaknya apa sih di grafika itu? Ya bisa berupa buku, koran, majalah, pamflet, brosur, dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini ada seorang anak kecil sedang membaca buku. Misalnya, teman-teman salah satunya gitu ya menjadi seorang penulis terkenal gitu. Kemudian misalnya anggap saja namanya adalah Harun. Si Harun ini merupakan seorang penulis yang terkenal, kemudian bukunya sudah terjual di mana-mana. Kemudian anak kecil ini membaca buku si Harun ini. Nah, sebenarnya si Harun ini sedang berkomunikasi dengan si anak tersebut melalui sebuah saluran berupa buku yang dibaca si anak ini. Jadi sebenarnya buku atau majalah ini sebagai saluran pembawa pesan dalam komunikasi grafika. Ya, jadi saya ulangi bahwa buku majalah adalah sebagai saluran pembawa pesan dalam komunikasi grafika. Unsur terjadinya komunikasi yang keempat adalah penerima pesan. Apa sih penerima pesan gitu ya? Penerima pesan itu adalah seseorang yang menerima pesan. Dalam komunikasi, selain sumber pengirim pesan, juga ada penerima pesan. Nah, penerima pesan ini adalah bisa sifatnya perorangan, bisa sifatnya organisasi, bisa sifatnya masyarakat. Nah, untuk perorangan nih, misalnya teman-teman pergi ke suatu mall, Detos lah ya, pergi ke Detos, kemudian teman-teman ditawarkan oleh pramuniaganya gitu sebuah pamflet, kemudian di sana juga ada harga-harganya gitu ya, misalnya buku gitu ya, terus ada harga-harga bukunya sekian sekian sekian, kemudian kamu menerima pesannya gitu ya. Nah, itu disebut dengan komunikasi perorangan. Sedangkan misalnya nih kalian menjadi sebuah anggota perpustakaan misalnya, kemudian perpustakaan tersebut ya, organisasi tersebut menerima sebuah pamflet tentang penerimaan mahasiswa baru dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, ketika itu pesan diterima, kemudian dari perguruan tinggi tersebut kepada si perpustakaan, maka penerima pesannya itu adalah anggota dari perpustakaan, maka bisa disebut dengan organisasi. Penerima pesan skala organisasi gitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat umum. Misalnya nih kalian bekerja di sebuah perusahaan penerbitan gitu ya misalnya, kemudian akan mengadakan book fair. Kemudian book fair itu disebarluaskan ke masyarakat umum. Nah, itu yang disebut dengan menerima pesan dengan sasarannya adalah masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah umpan balik gitu ya. Umpan balik ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengawasan atas proses komunikasi gitu ya.
Dengan kita adanya umpan balik, kita itu akan mengetahui gitu ya, uh, sumber mampu mendapatkan informasi mengenai reaksi penerima terhadap pesan kita gitu ya. Misalnya nih, sebuah perusahaan buku gitu ya, buku cetak gitu ya, memasarkan salah satu produk buku barunya gitu ya ke seluruh Indonesia. Waktu memasarkan itu ditunjang dengan misalnya penyebaran pamflet atau media sosial dan lain sebagainya ya. Bukunya itu diberitahukan gitu tentang spesifikasinya seperti apa, jenis kertasnya seperti apa, kemudian harganya berapa, sasarannya siapa gitu ya. Ketika membaca pamflet tersebut, kemudian timbulnya keinginan atau gairah untuk memiliki dan memakainya atau untuk membacanya gitu ya, membaca buku itu, kemudian masyarakat berbondong-bondong membeli buku tersebut, kemudian dicarilah itu si buku-buku di mana saja dijualnya ya. Akhirnya buku tersebut laku dijual di pasaran. Tetapi ketika buku tersebut yang dipasarkan tidak dibeli oleh masyarakat gitu ya, menandakan bahwa komunikasinya bisa jadi tidak cukup efektif, tidak mencapai sasaran ya. Kenapa ya? Karena tidak adanya umpan balik seperti itu. Kemudian ya, keberhasilan komunikasi melalui media cetak ini sebenarnya sangat tergantung pada peran pewajah atau desain dari barang cetakan tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa komunikasi melalui media cetak itu yang dikatakan efektif bila ada 3 hal. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan itu harus dapat menjadi perhatian penerima pesan. Misalnya nih, sebuah rumah makan mempromosikan salah satu masakan unggulannya, katakan ayam goreng mentega, melalui media cetak atau pamflet. Agar komunikasi berhasil, desain bertanggung jawab dalam membuat pamflet. Jadi harus orang-orang yang berpengalaman, terampil, dan menghayati isi pesan. Dalam hal tersebut gitu ya, desainer ini harus dapat mendesain pamflet yang dapat merangsang si pembaca. Jadi desainer ini harus mampu menampilkan misalnya gambar ayam goreng mentega melalui media cetak, seolah-olah itu seperti kita benar-benar melihat si ayam goreng tersebut gitu ya. Sehingga kita itu seolah-olah mampu melihat sedapnya makanan itu, dagingnya empuk, harganya terjangkau, sehingga ujung-ujungnya adalah membeli makanan tersebut. Disinilah tujuan desainer itu memberikan pesan yang menarik, itu ya kuncinya. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan itu harus dengan mudah dapat dicerna pembaca. Dalam membuat pamflet ayam goreng tadi ya, harus memilih menentukan unsur-unsur yang terkait, misalnya lambangnya, kemudian gambarnya, dan unsur-unsur lainnya ya, sehingga pesan tersebut mudah untuk dicerna oleh orang yang membaca. Kemudian yang terakhir adalah dapat menimbulkan sesuatu yang berkesan. Nah, ketika mempromosikan misalnya baju nih yang sedang tren gitu ya, dengan pamflet, kemudian desainer dengan ahlinya menuangkan gagasan atau ide pada sehelai kertas. Unsur-unsur lambangnya, gambarnya, kata-katanya, kemudian dirangkai gitu ya. Kemudian dicetak. Kemudian menimbulkan kesan gitu ketika membaca pamflet tersebut ya. Ketika pamflet itu dicetak dengan kertas mahal dan berwarna, hingga gambar bajunya yang sedang tren itu ada yang mau membeli gitu ya. Nah, itu merupakan 3 hal yang efektif gitu ya. Jadi bisa mendapatkan perhatian, bisa mudah dicerna, dan bisa menimbulkan efek berkesan. Yang selanjutnya adalah ketika komunikasi melalui media cetak, pengirim pesan ini
atau sender ini gitu. Harapannya kepada orang yang menerima pesan adalah pendapat membaca tentang misi pesannya, kemudian supaya barang atau produknya itu diterima dan bisa menimbulkan tanggapan. Ini teman-teman, tugas yang saya berikan pada pertemuan kali ini semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian tugas ini nanti silahkan dikirim. Mudah-mudahan nanti e-learningnya sudah jadi nanti bisa dikirimkan lewat e-learning. Nanti saya infokan lebih lanjut melalui grup. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin diskusikan, bisa bertanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.